Bagi orang yang berat, nyopir umpamanya, lebih baik tidak puasa. Wah, karena dia butuh tenaga. Tapi bagi bosnya yang tidur saja begini, lebih baik puasa bosnya. Ya. Wa amma lawazimul iftari fa arba'atun. Wa amma lawazimul iftari, maka adapun kewajiban-kewajiban yang sebabnya berbuka, fa arba'atun, maka itu ada 4. Jadi orang kalau berbuka itu ada konsekuensinya, ya, ada konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama adalah qada'u qada'. Jadi kalau kita punya utang puasa, diqada'i. Jadi makanya kalau yang dulu mudanya bandel ya qada'. Yang dulu mudanya bandel sekarang sadar, alhamdulillah. Berarti masih diberi kesempatan. Jangan malah, wah nggak ngaji saya biar nggak tahu sekalian. Pelanggaran nih. Jadi justru berarti Allah masih memberi kesempatan. Wal kafaratu, juga ada yang menyebabkan kafarat, yaitu apabila siang-siang hubungan suami istri di bulan Ramadan, maka kena kafarat, memerdekakan budak. Budak tidak ada, puasa terus 2 bulan berturut-turut. Lawang sebulan saja jebol, apalagi 2 bulan. Nah, kalau itu, tapi harus dilakukan dulu, tidak boleh kemudian puasa tidak siap, tidak boleh begitu, harus dilakukan dulu. Baru kalau tidak mampu, ada opsi yang ketiga, yaitu fa'id'amu sittina miskinan, memberi makan 60 fakir miskin, orang miskin. Wah, kalau itu enteng, dikasih makan 60 aja ya. Akhirnya orang, wah kalau gitu melanggar aja, kalau itu enteng ya. Jadi harus urut, Wal fidyatu, dan fidyah ini nanti ada yang berlaku fidyah, yaitu ya orang yang sudah sepuh boleh tidak puasa, bayar fidyah. Orang yang sakit yang sudah stadium 4 boleh tidak puasa, bayar fidyah, dan seterusnya nanti ada. Wa imsaku baqiyatin nahari, yang keempat adalah menahan sisanya siang. Jadi ada orang yang walaupun tidak puasa tapi tidak boleh makan. Nah, ada tasbihan karena menyerupai bisoimin dengan orang-orang yang berpuasa. Nah, amal qadha, adapun qadha itu fawujubuhu, maka adapun wajibnya qadha itu amun, berlaku umum, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam mukallafin, yang mukallaf, yang akal berakal dan baligh. Taroka, yang meninggalkan siapa, muslimin mukallafin, as-sauma, pada puasa. Jadi panjenengan iling-iling kira-kira baliknya itu umur berapa. Nah gitu ya, biasanya si SMP udah balik. Ini yang SMP mana ini? SMP. Kamu udah balik, Nak? Udah. SMP udah balik. Nah kan SMP udah balik. Jadi artinya apa? Panjenengan bisa ngukur. Dulu saya itu tidak puasa itu mulai kapan? Nah gitu. Kalau mulai SMP ya berarti dihitung pakai kalkulator, kira-kira
saya dulu bandel tidak puasa itu berapa tahun. Nah itu yang menjadi orang yang sudah mukallaf tapi meninggalkan puasa bi udhrin sebab uzur au ma bi ghairi udhrin atau tanpa uzur karena bandel bisa jadi ya. Itu namanya anak-anak kalau tidak mondok itu Pak biasa begitu ya, kalau tidak mondok. Dulu ya ketika saya awal-awal pondok pertama itu, anak-anak itu yang generasi pertama itu dulu itu ada yang bandel itu. Puasa-puasa itu nggak puasa kok di pondok ada. Wah itu tuh. Saya itu sampai ini anak di pondok nggak puasa lah, kalau di rumah apalagi nih. Terus berikutnya udah mulai jinak-jinak, sekarang udah alhamdulillah ya. Udah bagus semuanya udah. Jadi yang kodok apa namanya meninggalkan puasa itu harus kodok. Falha itu maka ada pun orang yang haid itu takdi mengkodoi siapa haid as-sauma pada puasa. Orang yang haid itu mengkodoi puasa tapi tidak mengkodok sholat ya. Diperintah ngodok puasa tapi tidak diperintah untuk ngodok sholat. Kecuali ada kecuali kasusnya. Umpamanya sekarang zuhur itu jam 11.40 nih. Ya 11.40 udah adzan, ibu-ibu dengar kalau sudah adzan, tapi kalau sekarang kan mungkin sibuk dengan nonton TikTok atau Facebook atau WA atau lagi COD ya, sehingga sampai jam 12 dia belum sholat. Lah giliran mau sholat, mau ke kamar mandi terasa keluar haid. Nah maka ini wajib kodok. Karena apa? Karena ada imkanul ada waktu untuk, ada spare waktu yang mestinya cukup untuk melaksanakan sholat, tapi dia tidak segera sholat. Maka ini nanti wajib kodok ya. Nah, tapi kalau umpamanya keluarnya itu umpamanya waktu jam 8 pagi, tidak waktu sholat, ya tidak ada kewajiban, ya tidak ada kewajiban qadha. Kecuali nanti berhentinya kalau waktu asar. Kalau berhentinya waktu asar, asarnya itu sholatnya ada, zuhurnya qadha. Kalau berhentinya waktu maghrib, tidak ada yang diqadai. Kalau berhentinya waktu isya, berarti isyaknya sholat ada, maghribnya sholat qadha. Mengapa? Karena zuhur sama asar itu satu paket, maghrib sama isya satu paket. Nah, gitu. Jadi kalau berhentinya waktu zuhur tidak wajib qadha, karena mandi langsung sholat ada. Kalau berhentinya waktu asar, berarti dia wajib segera mandi, asarnya sholat ada, zuhurnya qadha. Kalau berhenti waktu maghrib, maka tidak ada harus mandi langsung apa namanya ada maghrib. Kalau berhentinya waktu isya, ya berarti mandi nanti sholat isya, setelah itu qadha maghrib. Tidak boleh berhentinya jam 12 kemudian besok pagi aja. Wah, tidak boleh, dosa ya, dosa. Jadi kalau berhentinya di waktu yang waktu sholat, maka harus segera mandi dan harus segera sholat. Kecuali kalau boleh yang tenang-tenang itu kalau berhentinya jam 8 pagi. Oh, udah santai saja, TikTokan dulu udah apa-apa, WA-an dulu udah apa-apa. Tapi kalau berhentinya di waktu wajibnya sholat, maka wajib segera mandi dan wajib segera sholat. Nah ini harus ngerti juga. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Wakadha, dan itu seperti demikian haid takdil as-saum al-murtadu, orang murtad.
orang yang keluar dari Islam itu juga wajib kodok nanti seandainya kembali kepada Islam. Jadi umpamanya ada orang kok murtad 4 tahun, ya berarti kodok 4 tahun itu. Sholatnya dikodoi, puasanya dikodoi. Ya. Karena ya tadi, karena banyak sekarang itu orang kadang-kadang ya nikah sama Islam, masuk Islam, nanti nikah pindah cerai, nikah sama orang non Muslim, pindah jadi non Muslim. Karena saya itu di MUI itu sering, Pak. Saya itu kalau di MUI lagi piket gitu, kan sering orang masuk Islam itu sering banget. Dalam periode ini saja belum 1 tahun ya, itu sudah ada 105 orang masuk Islam itu. Orang masuk Islam itu. Kemudian lah motifnya macam-macam. Ada yang karena mau nikah. Lah jadi karena mau, lah yang bahaya yang karena mau nikah begini nih. Nanti kalau dalam pernikahan ruwet, kemudian cerai, nikah balik lagi, wah bahaya gini. Makanya orang kalau mau masuk Islam saya bilangin, kamu masuk Islam, kenapa masuk Islam? Barang Islam itu berat aku. Karena harus sholat, harus puasa, harus zakat, harus haji dan sebagainya. Nggak enak, di Islam itu nggak enak, nah, gitu kan. Terus, ya mantap masuk Islam. Oh, mantap beneran apa enggak tahu saya. Yang jelas meskipun saya gitu kan tetap masuk Islam juga akhirnya. Wa amal kafir, adapun orang kafir wasabiyu dan anak kecil wal majnunu dan orang gila fala qada'a alaihim, maka tidak ada qada itu wajib alaihim atas kafir, sobi, majnun. Jadi orang itu mamanya kayak dulu siapa itu ibunya Pak Widodo, ketua NU Ranting mana Sawangan Baru, yang pengusaha ayam itu yang kemarin termasuk ngundang Gus Idam. Itu kan ibunya umurnya berapa waktu itu? 80 berapa itu, masuk Islam, kemudian 15 hari berikutnya meninggal. Coba itu tidak wadahnya kodok itu. Jadi selama 86 tahun itu dia mangga ini sudah kosong depan ini, mangga lewat sini. Nih lah kosong ini. Oke, mangga. Oke, enggak mau teman apa? Pas mulai. Jadi itu 86 tahun itu walaupun tidak puasa selama ini, tidak sholat, tidak kodok, Pak. Karena waktu itu dia dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak Islam asli. Nah, gitu. Atau anak kecil, ya ketika dewasa ya tidak wajib kodok. Orang gilanya 10 tahun mamanya, ya selama 10 tahun dia tidak wajib puasa, berarti tidak wajib kodok. Nah, wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan apa tatabu'u, terus menerus, nuli-nuli terus menerus, fi qada'i ramadhana, di dalam kodok Ramadan. Jadi orang kodok Ramadan itu tidak harus tiap hari, ya tidak harus tiap hari, pokoknya ya mampu kodok. Walakin yakdi, tetapi mengkodok siapa orang, man kaifa sya'a, kaifa halih, bagaimana sya'a berkehendak siapa, man mutafarriqan halih pisah-pisah, wa majmu'an dan halih dikumpulkan. Jadi boleh pisah-pisah diganggang mamanya, sehari puasa, sehari tidak, atau sehari puasa boleh, dibarengi Senin Kemis juga boleh. Wa amal kafaratu, ini masalah qada. Sekarang kafarat.
Adapun kafarat, kafarat itu artinya tebusan, peleburan. Itu itqu raqabatin, memerdekakan budak. Lah budak tidak ada. Oh ya, falatajibu. Falatajibu, maka tidak wajib apa kafarat illa bil jima'i, kecuali sebab jima. Jadi yang menyebabkan kafarat itu karena hubungan suami istri pada siang atau ya, pokoknya pada waktu puasa lah, mulai terbit fajar sampai sebelum maghrib itu. Nah, amal istimna'u, adapun istimna itu onani, wal aklu dan makan, wasyurbu minum, wama dan perkara ada yang selainnya apa ma'al jima'a pada jima, itulah tajibu tidak wajib bihi sebab istimna ila akhiri apa kafaratun kafarat. Jadi yang menyebabkan wajib kafarat itu hanya jima saja, hubungan suami istri saja di siang bulan Ramadan. Selain itu maka tidak wajib kafarat. Fal kafaratu, maka adapun kafaratnya itu itqu raqabatin, memerdekakan budak. Ini zaman itu tidak ada sekarang. Fa'in aksara, maka jika kesulitan siapa man fasaumu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang kena sanksi itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan hanya kodok sehari ketika itu aja. Umpamanya pas hubungan suami istri pada hari Jumat, ya berarti yang kena perempuannya itu hanya kodok, hanya Jumat itu aja. Tapi suaminya dia harus kena puasa 2 bulan berturut-turut. Lah kalau besok ngulangi lagi, istrinya kodoknya 2, suaminya 4 bulan. Tapi ya memang ada ya. Saya itu dulu ada guru perempuan pesantren, suaminya itu tentara, lama pergi. Lah datangnya, katanya cerita, siang ya datang itu pas Ramadan, lama gak ketemu, dari siang pas Ramadan coba. Ya akhirnya terjadilah apa yang diinginkan. Bukan yang tidak diinginkan, yang diinginkan. Terus tanya, ya mestinya suaminya harus, entah sudah saya bilangi sebetulnya, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Entah sudah jalankan apa enggak. Wa in ajaza, dan jika tidak mampu siapa man, tapi tidak mampunya ini setelah menjalankan loh ya, bukan diperkirakan wah saya tidak mampu ini terus milih lagi, namanya pilihan kalau itu. Kalau ini udah dijalankan, umpamanya ini dapat puasa mestinya kan 60 hari, dapat 50 hari sakit, akhirnya tidak kuat, lo itu batal Pak, harus kembali kayak SPBU itu, kembali ke 0, dihitung dari 0 lagi, kayak ngisi bensin itu loh. Makanya kalau puasa-puasa yang pengantin-pengantin muda ini jangan dusel aja, jadi harus pergi-pergi masjid, itu tidur di masjid sana. Kalau yang sudah tua-tua sih aman. Kalau yang sudah tua-tua bisa aman, terkendali lah. Fa'id amusitina, maka memberi makan 60 apanya miskinnya, muddan asalnya likulli miskinin muddun, jadi memberikan makan satu orang itu 1 mud ya, 1 mud.
Satu mut itu kisaran 6,7 setengah, atau biar gampang 1 liter lah, dan satu orang kasih 1 liter, nah gitu. Tapi kalau dibayar duit itu bisa mahal. Kalau keputusan MUI, coba panjenengan bisa nyari itu fidyah menurut MUI, nanti kan harganya jadi 60.000. Nah kalau 60.000 dibelikan beras dapat berapa itu? Dapat 4 kilo ya, 3 kilo atau 4 kilo, nah, kan gitu. Jadi karena asumsinya gini, ngitungnya itu kalau MUI itu ngitungnya orang makan nasi di warung, di anu lah, katakan di warteg itu, kalau bungkus atau makan itu sekali makan itu kan sekitar 20.000. Nah ini 3 kali. Jadi 1 mut itu jatah makan untuk 3 kali sehari. Ya. Jadi makanya asumsinya kalau 20.000 kali 3 berarti 60.000. Nah gitu. Padahal MBG nggak sampai ya. MBG itu jatahnya 10.000. Wa amma imsaku baqiyatin nahari, adapun menahan sisa siang itu fayajibu maka wajib apa imsak alaman atas orang aso yang durhaka siapaman bil fitri dengan berbuka, au qassara atau ceroboh siapaman fihi di dalam fitri. Jadi orang yang apa namanya berbuka kemudian, contohnya gini, orang itu ketika Ramadan kan suka-suka belanja ke Tanah Abang ya. Tanah Abang belanja baju-baju, lihat orang jualan es sirup itu kayak Masya Allah menggoda iman barang ya, siang-siang lu ada tahan, kemudian dia mau udah masuk warung diangkat kakinya itu. Biasanya orang kalau yang masuk warung itu kan kakinya diangkat biar tidak kelihatan. Nah, orang ini kemudian sadar, maka orang ini harus melahan, tidak boleh makan lagi sampai maghrib. Kayak orang, padahal dia kodok, tetap harus kodok, tapi dia haram untuk di sisa apa waktu itu dia tidak boleh makan. Nah gitu. Wala yajibu, dan tidak wajib apa imsak alal haidi atas orang yang haid idza tahurat, ketika gini, wala yajibu, dan tidak wajib alal haidi atas orang yang haid idza tahurat, ketika suci siapa haid apa imsaku baqiyatin nahariha. Jadi tidak wajib. Kalau ada orang banyak gini, ada orang haid kemudian pagi-pagi udah maunya jam 8 pagi udah berhenti haidnya. Dia kan kadang tidak puasa memang ketika itu masih haid. Nah, dia itu tidak wajib imsak, tidak wajib menahan untuk itu. Jadi boleh dia makan. Wala alal musafiri, dan juga tidak wajib atas musafir idza qadima muftiran min safarin balagha marhalataini. Alal musafir idza qadima, ketika datang si musafir muftiran hal keadaan orang yang puasa min safarin, dari apa bepergian, balago yang telah sampai apa safar marhalata ini. Muftiran khalid tidak puasa loh ya. Jadi ada gini, kayak umpamanya ada orang pergi kayak sekarang ke Aceh, kan ke Aceh pagi-pagi di sana, kemudian ketika Ramadan dia puasa di sana, puasa. Tidak puasa karena pergi, tidak puasa. Kemudian pulang, ya naik pesawat kan paling 2 jam atau paling lama 2 jam lah Aceh Jakarta. Dan balik sini katakan jam 12 sudah nyampe di rumah. Nah, masih ada waktu itu. Nah, ini dia boleh saja apa makan ketika tadi itu karena bukan maksiat.
ya, karena perginya jauh. Wajibu dan wajib apal imsaku menahan idza syahida ketika melihat bil hilali dengan hilal siapa adlun wahidun satu orang yang adil yaumasyaki pada hari ragu-ragu. Jadi umpamanya ada satu orang melihat tapi tidak dikabarkan, ya hanya tahu bahwa ada satu orang, maka orang itu harus menahan yang tahu bahwa ada orang yang melihat. Yang melihat itu bisa dipercaya, maksudnya orang adil, maka dia wajib untuk menahan untuk tidak makan. Jadi gitu. Makanya biasanya kalau melihatnya itu kan orang melihat kemudian disumpah dulu, setelah disumpah kemudian dilaporkan, nanti menjadi keputusan, namanya itsbat. Lah kalau organisasi di apa namanya swasta kayak NU Muhammadiyah itu bisanya ikhbar, menginformasikan saja. Nah, jadi hasil hisabnya ini. Ya. Tapi kalau pemerintah itu namanya itsbat, menetapkan. Nah, makanya sidangnya namanya sidang itsbat. Tapi kadang ada yang ngambek duluan, makanya udah mau ikut sekarang biasanya. Udah kadang mutusin dulu, pokoknya puasa itu tanggal sekian, udah tidak mau diundang sidang isbat, sudah tidak mau, udah pokoknya kadang putuskan duluan, nanti lebarannya tanggal 9, karena dia merasa kalau nanti kumpul mesti kalah. Makanya mending gak hadir. Wasaumu dan puasa fis safari di dalam bepergian itu afdhalu lebih utama minal fitri daripada berbuka. Illa idza lam yutik, kecuali jika tidak mampu siapa man wala yuftir, dan jadi ketika tidak mampu. Jadi gini, kalau di kitab yang lain itu orang yang ketika bepergian itu lebih baik puasa atau lebih baik berbuka. Ini syaratnya Mbak, orang boleh berbuka itu kalau perginya itu berangkatnya sebelum subuh. Jadi panjenengan kampanye ada yang mau lebaran itu biasanya mudik, ya, umpamanya mudik. Lah kalau berangkat dari rumah itu sebelum subuh, katakan jam 12 malam, jam 1, jam 2, jam 3 berangkat, maka orang ini boleh tidak puasa hari itu. Katakan ini hari apa nih? Ahad ya, Ahad, besok umpamanya. Kita mau pergi, mau mudik itu jam 12 malam atau jam 3 lah, jam 3 pagi. Nah, udah keluar dari sini, nanti nyampe rest area 57 sana subuh. Nah, orang ini boleh tidak puasa. Jadi karena berangkatnya sebelum subuh. Tapi kalau dari sini sholat aja, berangkat setelah sholat subuh. Kalau berangkatnya setelah fajar terbit, maka orang itu wajib puasa. Karena dihitung yaum. Yaum itu adalah min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi ada kaidah idza jtama al hadar was safar quddimal hadar. Karena orang itu berangkatnya sudah ada di rumah posisinya hari itu. Maka orang itu kalau bepergian berarti kumpul dua hal, hadar di rumah dan safar. Maka ketika terjadi kontradiksi antara hadar dan safar, dimenangkan hadar. Sama orang kalau bepergian hari Jumat. Orang kalau bepergian hari Jumat, kalau berangkatnya sebelum terbit fajar, orang itu hari itu boleh tidak Jumatan. Umpamanya mau pergi ke Bandung, berangkatnya jam 3 pagi, maka hari Jumat itu dia boleh tidak Jumatan. Tapi kalau berangkatnya setelah sholat subuh,
orang itu harus Jumatan, nanti entah di mana, entah di Purwakarta, apa di Kerawang, apa di mana, harus Jumatan. Nah, gitu. Ada yang mau nanya? Sambil jalan enggak apa-apa. Monggo. Apa? Dia berangkat sebelum subuh untuk menghindari kemungkinan ada itu boleh nggak? Boleh saja. Boleh saja, dia memang apa namanya sengaja. Wah, ini kalau nanti malah repot saya kalau mampir-mampir Jumatan, apa namanya, repot. Dah, saya berangkatnya sebelum subuh saja biar lancar. Nanti sholatnya jamak takhir, nah, duhur, asar kan gitu. Berarti boleh saja. Nah, jadi seperti itu. Jadi karena tadi idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Nah, dikatakan yaum itu yaitu min tulu'il fajri, sejak terbit fajar. Maka kalau ada orang berangkatnya sebelum fajar berarti belum masuk yaum. Makanya dia boleh tidak Jumatan. Tapi kalau berangkatnya ba'da tulu'il fajri berarti sudah masuk yaum, maka dia ini wajib Jumatan lah gitu. Tadi orang yang tadi berangkatnya pagi, dia lebih baik berbuka apa lebih baik puasa? Bagi orang yang berat, nyopir umpamanya, lebih baik tidak puasa. Wah, karena dia butuh tenaga. Tapi bagi bosnya yang tidur saja begini, lebih baik puasa bosnya. Ya, walaupun boleh tidak puasa. Sopir walaupun berat boleh puasa. Jadi bagi sopirnya, ya, bagi sopirnya dia lebih baik berbuka. Karena apa? Nah, karena dia butuh tenaga untuk makan itu, ya, butuh tenaga. Tapi bagi bosnya tinggal leha-leha begini sambil tiduran itu, ya dia lebih baik puasa. Nah, begitu. Tapi kalau ada juga pendapat yang apa, nah pokoknya kalau perginya lebih dari 3 marhala itu sekitar 123 kilometer, maka orang itu lebih baik berbuka. Jadi kalau rencananya perginya jauh, panjenengan perginya ke Jawa Timur umpamanya, ya buka saja tidak apa-apa. Itu lebih baik buka daripada puasa. Tapi kalau kira-kiranya perginya ke Kerawang itu saja, Kerawang itu sekitar 100 kilo. Saya kapan hari itu ke Kerawang, Purwakarta ya, Purwakarta itu kayaknya 100 kiloan. Kalau itu lebih baik puasa, ya lebih baik puasa. Kecuali tadi bagi orang yang kerjanya kira-kira berat, yang nyupir umpamanya, nah, yang butuh tenaga. Jangan bosnya pada supir, saya ini puasa, kamu enggak harus ikut puasa ya. Kasihan supirnya. Wala yuftiru, dan tidak boleh berbuka siapa man yauma yakhruju, pada hari keluar siapa man, wakana, dan ada siapa man itu mukiman, mukim fi awali, di permulaannya yaum tadi itu. Kayak tadi umpamanya ada orang berangkat dari sini, berangkat mau mudik itu, Pak Yoyo umpamanya mau mudik Ramadan, kok berangkatnya jam 7 pagi, berarti hari itu tidak boleh berbuka karena dia sudah masuk hari dalam keadaan hador, ya, maka tidak boleh berbuka.
wala yauma yakdumu, dan juga tidak pada hari datang siapa man idza qadima, ketika datang siapa man shaiman kali keadaan orang yang berpuasa. Nah, orang ini puasa kok ketika datang malah tidak puasa, ya udah boleh. Nah, itu bagi orang imsaku baqiyatun nahar. Sekarang wa amal fidyatu, dan adapun fidyah fatajibu, maka itu wajib apa fidyah alal hamili, atas orang yang hamil, wal murdi'i, dan orang yang menyusui. Idza aftarota, ketika berbuka siapa hamil dan murdi, khaufan, karena takut, ala waladaihi, atas kedua anaknya hamil dan murdi. Likulli yamun muddu khintatin limiskinin wahidin mal qadai, maka baginya setiap harinya dia wajib untuk ngasih makan satu mud khintot, atau kalau sekarang ya beras lah, untuk orang miskin satu beserta kodok. Jadi orang yang hamil atau orang yang menyusui, kalau dia tidak puasa karena mengkhawatirkan bayinya atau janinnya, maka orang itu wajib kodok dan wajib bayar fidyah. Jadi kalau ada orang hamil, neng kok tidak puasa? Ya lagi hamil. Emangnya kenapa? Saya khawatir pertumbuhan janin saya, nanti khawatirnya kurang bagus kalau saya puasa. Oh ya udah, berarti orang ini nanti wajib kodok, wajib bayar fidyah. Ada orang yang menyusui, neng kok tidak puasa? Ya lagi menyusui. Emangnya kenapa? Saya khawatir nanti pertumbuhan anak saya, kalau saya menyusui susunya tidak banyak, nanti perkembangan anak saya kurang bagus. Nah, orang ini berarti wajib kodok dan wajib fidyah. Tapi kalau ditanya, neng kok tidak puasa? Ya lagi hamil. Emangnya kenapa? Tidak kuat saya. Nah gitu. Saya tidak kuat puasa, hamil puasa itu tidak kuat. Ya orang ini hanya wajib kodok saja. Sama dengan neng kok tidak puasa? Iya lagi menyusui. Emangnya kenapa? Tidak kuat. Nah tidak kuat. Saya tidak kuat. Ramadan apa namanya, lagi menyusui kok puasa tidak kuat. Nah orang ini hanya wajib kodok saja. Paham ini? Ini paham ya? Wasyaikhul haramu, dan adapun orang yang sepuh. Syekh haram itu ya kira-kira umur 90 tahun lah, kira-kira yang setengah udah sepuh banget. Idza lam yasum, ketika tidak puasa siapa Syekhul Haram, tasaddaqa, maka sedekah siapa Syekhul Haram, kulla yaumin muddan, an kulli yaumin, dari setiap hari muddan, satu mud. Jadi kalau ada orang sepuh kira-kira udah tidak kuat kalau puasa, maka dia boleh tidak puasa, yaitu dengan membayar satu mud satu hari. Nah sebenarnya masih ada lagi. Di antaranya orang yang sakit, yang sakitnya itu stadium 4. Stadium 4 itu ya sudah parah sekali. Menurut dokter ya sudah tidak bisa diharapkan sembuhnya umpamanya. Maka orang ini boleh tidak puasa, cukup dengan bayar fidyah. Termasuk yang wajib bayar fidyah lagi, ada orang punya utang puasa lewat Ramadan belum kodok. Umpamanya 2003 punya utang puasa karena sakit 6 hari. Kemudian 2024 kemarin mestinya puasa, nggak puasa. Maka orang ini kodoknya tetap 6, tapi plus fidyah 6. Kalau lewat 2 tahun, ya berarti 2 kali 6 fidyahnya. Nah kalau bandelnya ketika masih muda dulu ya, dihitung pakai kalkulator ya. Nah
Kemudian fidyah juga boleh dilakukan kalau ada orang yang meninggal. Makanya biasanya orang meninggal itu dibayari fidyah. Kalau yang mamanya masih hidup begini, saya boleh nggak dulu yang bandel-bandel itu saya ganti fidyah? Boleh, tapi mati dulu. Kalau sudah mati baru boleh. Masih hidup tidak boleh. Kecuali tadi haram tadi itu. Orang yang sudah pikun, orang sepuh banget lah, yang tidak kuat lah. Kemudian yang kedua adalah orang yang maridun maradun la yurja buruhu. Orang yang sakit, yang sakitnya tidak bisa diharapkan sembuhnya lagi. Wa ammas sunanu, dan adapun beberapa sunnah. Wa ammas sunanu, adapun beberapa sunnah itu fasitun, mata itu ada 6. Pertama, sunnahnya puasa itu takhirus sahuri, mengakhirkan sahur. Kalau sahur kalau bisa akhir, Pak. Kalau sekarang pokoknya subuhnya jam 4 lebih 4 ya, apa lebih 3 itu. Ya berarti panjenengan sahur itu kalau bisa setengah 4. Nah, atau jam 3 atau jam setengah 4 lah, masih setengah 4 makan 10 menit atau 15 menit, rokokan 10 menit, nah cukup. Kecuali kalau rokokannya 3 atau 4 lah, itu lama. Karena jamak takdim masalahnya. Jadi kalau bisa sahur diakhirkan. Kalau habis sahur jangan tidur. Karena kalau habis sahur kok tidur, nanti subuhnya kawanan lillahi ta'ala. Kawanan. Orang lagi kenyang kok tidur, wah bablas ya, bablas. Dan sahur itu, yang dianggap sahur itu kalau lebih mulainya adalah tengah malam, setelah jam 12. Kalau jam 11 kok makan, itu bukan sahur, mindu itu. Itu belum sahur. Dihitung sahur kalau lebih dari tengah malam, itu berarti lebih dari jam 12. Kemudian sunnah wa ta'jilul fitri, dan mensegerakan berbuka. Tapi kalau sudah betul-betul sudah maghrib, ya makanya ini bagian DKM itu untuk menentukan apa namanya jamnya, ini jangan sampai kecepatan. Mestinya belum maghrib, wah ini batal semua orang itu nanti. Nah orang kan senangannya milih kalau paling tepat waktu itu kan orang itu ketika buka saja. Yang lain itu kelembreh kan. Terlambat terus, rapat jam 9 ya, diundang jam 9, datangnya jam 11 ya gitu. Lah tapi kalau urusan buka, Masya Allah, itu belum waktunya sudah di depan, udah ada udah formasi sudah lengkap itu. Bitamri, dengan kurma, awil ma'i, atau air, qabla sholati, sebelum sholat. Jadi sebelum sholat berbuka dulu, jangan gaya, oh saya sholat dulu aja. Membatalkan, tidak harus makan berat, pokoknya batalkan, minum, nah makan kurma, terus minum, ya udah sholat, lah itu. Jangan sholat dulu, nanti malah nggak khusus sholatnya. Sholatnya ingat makan jadinya. Watarkus siwaki, dan meninggalkan siwakan ba'da zawali, setelah zuhur. Jadi zawal itu lingsir, artinya matahari sudah miring ke barat, berarti sudah zuhur. Mulai zuhur, orang ketika puasa sebaiknya tidak bersiwak, tidak gosok gigi maksudnya ya. Meskipun ada pendapat dari Imam Nawawi yang mengatakan tidak makruh, tapi menurut mayoritas berpendapat makruh. Kemudian sunnahnya lagi, wal judu fi syahri Ramadan,
dan dermawan di bulan Ramadan. Wah, ngasih buka orang, terus kemudian sering bantuin orang ketika Ramadan. 5, karena keterangan sabako yang telah lewat apama min fadhailihi, dari keutamaan syahr Ramadan. Fi zakati, di dalam zakat, wa mudarasatil Qur'ani, dan deres Al-Qur'an. Ketika Ramadan sering baca Quran, yang biasanya tidak khatam. Wal i'tikafu, dan i'tikaf fil masjid, di masjid, la siaman, apalagi fil asril akhir, dalam 10 malam 10 hari terakhir. Bahwa adapun al i'tikaf fil masjid, la siam fil asril akhir, itu adatu Rasulillah, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi i'tikaf, bahkan sekarang rame kalau di kota-kota itu ya. Biasanya kalau 10 hari terakhir itu banyak orang yang tidur di masjid. Jadi i'tikaf di masjid, kemudian ada yang bikin tenda. Kalau di kota-kota malah bikin tenda itu di depan masjid, itu tenda-tenda itu. Ya baik-baik saja. Tapi tetap Pak, itu hukumnya sunnah saja, tidak sampai. Kalau ada kewajiban yang ditinggalkan ya tidak boleh malahan ya. Mending ditidur di rumah ngeloni bojo, malah pahalanya banyak. Karena ada siapa Rasulullah itu idza dakhala, ketika masuk siapa Rasul al-asrul awakhirah, pada 10 hari terakhir. Tawiya, maka melipat siapa Rasul al-firasa, pada tempat tidurnya. Artinya beliau tidak di rumah, tidak tidur. Wasyadda, dan mengikat Rasul al-mi'zara, pada sarungnya. Artinya apa? Rasul itu sungguh-sungguh ketika 10 hari terakhir, fokus. Wada'aba, dan biasa siapa Rasul. Wa'ad aba, dan membiasakan siapa Rasul ahlau, pada keluarganya Rasul. Jadi memang dibiasakan begitu. Ya itu sunnah, tapi tetap hukumnya sunnah ya. Jangan sampai orang itu i'tikaf di rumah, istrinya tidak ada yang dimakan di rumah, nah dosa malahan ya. Jadi i'tikaf suami istrinya kelek-kelek di rumah, wah, dosa. Atau istrinya diajak sekalian i'tikaf, ya kan, biar dapat makan gratis itu. Adamu, maksudnya melanggengkan siapa Rasul dan keluarganya an-nasba, pada semangat menegakkan fil ibadati, di dalam ibadah. Idfiha, karena itu fiha, di dalam al-asrul akhir, Lailatul Qadri, ada Lailatul Qadar. Wal aghlabu, dan adapun yang lebih biasa itu an-nasrul Lailatul Qadar, itu fi autarin, di hari ganjil, yaitu wa asbahul autari, adapun paling serupanya beberapa witir ganjil, hari tanggal ganjil, itu lailata ikhda wa salasin wa khamsin wa sab'in, yaitu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27. Wattatabu, adapun terus menerus fi hadzal i'tikaf, dalam i'tikaf in aula, lebih utama. Fa in nazar, maka jika nazar siapa orang i'tikafan pada i'tikaf tatabian terus menerus, au nawahu, atau niat siapa manhu pada i'tikaf, in qata'a, maka terputus tatabu terus menerusnya i'tikaf.
bil khuruji dengan keluar min ghairi daruratin dengan tanpa darurat. Jadi orang kalau niat itikaf maka ya ketika keluar bukan kepentingan yang darurat maka batal itikafnya, kecuali untuk kepentingan banyak itikaf biasa gini hari Jumat panjenengan itikaf boleh keluar untuk sarapan, untuk mandi, BAB dan sebagainya, balik lagi boleh. Tapi kalau ditinggal kemana-mana ya maka bukan itikaf lagi. Kamalau kharaja, sebagaimana jika keluar siapa man liiyadatin, ibadatin apa iyadatin itu? Iyadatin nengokin orang, au syahadatin atau menyaksikan, au janazatin atau ya tadi niyati janazah, au ziaratin atau ziarah, atajdidi toharatin atau bersuci. Wa in kharaja jika keluar siapa man liqadil hajat ila yamqati maka tidak, kalau dia keluar karena BAB, kencing dan sebagainya lam yamqati maka tidak terputus. Walai dan itu boleh bagaimana ayat tawaddu'a sekiranya wudu siapa man fil baiti di rumah. Wala yang bagi dan tidak seyukjanya apa ya ruja sekiranya menetapi siapa man ala suhlin akhara pada kesibukan yang lain. Karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu layak khusus tidak keluar siapa Nabi illa li hajatil insani kecuali karena hajatnya manusia. Wala alu dan tidak bertanya Nabi tidak nengok tertanya Nabi anil maridi dari orang yang sakit illa maron kecuali lewat siapa Nabi. Wayang qati'u dan terputus apa tatabu'u terus bil jimai dengan jima. Padahal niat itikaf 10 hari baru 2 hari pulang kangen istrinya, kemudian setelah balik ya terputus tatabunya. Wala yang qati'u dan tidak terputus apa itikaf bitakli dengan mencium. Wala ba'sa dan tidak apa-apa itu maujud masjid tibi dengan memakai wewangian wa akdi nikahi melakukan akad nikah boleh saja. Tapi kalau hanya akad nikah di masjid itu yang laki yang perempuan nggak usah ikut, ibu-ibu nggak usah ikut di masjid ya. Pertama yang head kadang-kadang masuk, yang kedua adalah ya kadang-kadang anak muda-muda perempuan itu moto itu nggak lihat ada kiai atau enggak, kiainya dilangkai karena ngambil angle yang bagus ya. Wanaumi boleh ditidur di masjid, maka yang kemarin dipukul sampai mati itu karena mau tidur di masjid mahasiswa. Wa waslil yati membus tangan fit tasti di dalam bokor boleh saja. Artinya kayak orang ada wijian itu. Wa kullu dzalika maka adapun semuanya itu qad yahtaju kebutuh siapa man ilai kepada dzalik fit tatabu'i dalam terus. Wala yang qati'u dan tidak terputus apa tatabu terus menerus bi khuruji di badani dengan keluar sebagian badannya. Umpamanya kayak di pintu begini, kepalanya di luar tapi badannya tetap di masjid, itu tetap masih dihukumi iktikaf. Karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yudni mendekatkan Nabi ra'sa kepalanya Nabi. Fa turajjiluhu maka kemudian menyisirhu pada Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Wa ya ada Aisyah itu fil hujrati. Karena rumahnya Nabi itu mepet dengan masjid. Jadi Nabi itu badannya di masjid terus kepalanya di rumah disisiri oleh istrinya, enggak apa-apa. Karena ya rumahnya mepet masjid. Bahkan sekarang itu termasuk lokasi masjid. Wa mahma. Jadi kalau ada orang yang tidak suka masjid ada makomnya, ya berarti kalau di Madinah ya jangan sholat di masjid. Wa mahma mana tadi? Wa mahma kharaja dan ketika keluar siapal mu'takif kang iktikaf li qada'i hajatihi karena memenuhi hajatnya mu'takif, fa idza ada maka kembali si mu'takif yang bagi semuanya apa yasta'nifa
sekiranya memulai siapa mu'takif an-niyata pada niat. Jadi mulai lagi, niat lagi. Pokoknya setiap masuk masjid Pak niati. Panjenengan pokoknya niat masuk masjid diniati iktikaf. Illa idza kana, kecuali jika ada siapa mu'takif itu qad nawa, sungguh telah niat mu'takif awalan bukaan asyra ayamin 10 hari masalan. Wal afdhal, ada yang utama adzalika beserta dengan nawa awalan asyrata ayamin at-tajdidu, yaitu memperbarui.